Halo semuanya sahabat YouTube, welcome back to my channel. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara setting kamera ya di motor sport. Atau kalau ini sih gue pakainya motor GSX-R 150 ya. Ya mungkin hampir-hampir sama dengan GSX, CBR maupun R15 ya, yang tipe-tipe sport. Oke, yang saya akan bahas itu tentang kenapa sih kita harus pakai dua kamera gitu. Kenapa sih nggak satu kamera aja? Kalau menurut gue sih gini ya. Kenapa sih kita harus pakai dua kamera? Karena satu sisi kita dapat dua angle pengemudi, kemudian angle pengendara lain gitu. Tapi kalau kita cuman pakai satu kamera, kita cuman akan dapat satu look saja gitu, satu view saja gitu. Satu angle saja gitu. Dan kita nggak akan tahu sisi lain gitu, atau posisi pengemudinya lagi ngapain. Kalau misalkan kita taruh kamera di helm, maka kita nggak akan tahu gitu posisi ridernya itu lagi ngapain sih sebenarnya, posisinya gimana sih gitu. Nah, kita nggak akan pernah tahu. Tapi dengan memakai dua kamera, jadi penonton itu jadi lebih paham gitu posisi rider lagi nungging kah, lagi berdiri kah, atau lagi ngapain kah. Nah, jadi kalian bisa tahu gitu, penonton bisa tahu. Oke, pertama untuk penempatan yang tepat ya. Kalau gue sih jujur gue lebih suka kalau diposisikan di bagian spion ya. Karena lebih overall sih lebih bagus gitu. Menurut gue lebih bagus ya, view-nya lebih bagus, lebih dapat. Kemudian kita bisa melihat pengemudi yang ada di belakang kita. Kalau kita taruh kamera itu di bagian spion ya. Sebenarnya mau di spion kiri, mau spion kanan, itu sama aja ya. Cuma lebih aman sih gue di sebelah kiri, karena kalau sebelah kanan kadang sebelah kanan itu saya lipat ya. Karena takut nyenggol, karena terlalu kebuka banget, itu nggak enak. Jadi makanya saya taruh di sebelah kiri. Nah, tapi terkadang saya taruh di bagian windshield. Di windshield ini saya bisa taruh di bawah maupun di atas ya, nggak ada bedanya sih, sama aja sih sebenarnya. Tergantung selera kalian gitu, kalian mau ngambil angle-nya dari mana gitu ya, itu sih selera ya. Kalau gue sih lebih suka ditaruh di bagian spion karena gambarnya lebih jelas, terus lebih lebih enak aja gitu dilihat. Oke. Ya mungkin pembahasannya itu aja ya tentang cara setting kamera. Nah, kalau kalian memakai dua kamera, jadi biar gampang ngeditnya, usahakan recordnya itu bareng ya. Jadi ditekan secara bersamaan. Dan yang nomor 2, record suara kalau bisa langsung direkam di kameranya. Jadi kalian pakai jack eksternal. Jadi ada mikrofon yang langsung nyolok di kamera, kemudian kalian taruh di dalam helm kalian. Supaya apa? Supaya proses editingnya akan lebih gampang ya. Nah, kalau kalian pakai dua kamera, pastiin lagi suara itu terekam dengan jelas ya. Karena saya pernah memakai dua kamera, lupa, jadi jacknya itu nggak nyolok, jadi saya kehilangan record suaranya, cuman ada video gambarnya. Ya udah, akhirnya video itu nggak bisa saya apa-apain ya, karena kan namanya kita ngevlog itu kita sambil menjelaskan atau menerangkan sesuatu ya, sesuai dengan konten yang kita bikin gitu. Jadi kalau kita sampai nggak ke-record suaranya gitu, sayang banget gitu. Jadi videonya cuma-cuma, kita udah capek bikin video, nggak bisa di-upload. Oke, kan kamera itu ada banyak jenisnya ya, atau tipenya lah, atau format video itu ada beberapa ya. Oke, kita sambil jalan aja mungkin. Oke, ini kita muter dulu ya, sambil bahas tentang format video. Jadi format video itu ada yang MP4. Nah, kalau yang saya pakai di helm ini udah MP4 ya. Tapi kalau yang di spion ini masih AVI ya, bukan MP4, dia AVI. Jadi ribetnya itu gini, jadi ketika kalian pada proses editing ya,
masuk ke aplikasi KineMaster itu nggak kebaca formatnya jadi kosong. Nah, untuk bisa mengeditnya kalian itu harus mengkonverter dulu ke dalam bentuk MP4. Jadi kalian butuh aplikasi lagi. Itu sangat ribet ya, proses editingnya ribet ya, karena KineMaster itu belum support 4K, video AVI dan jenis video lainnya dah. Tahu gue sih AVI dia nggak support ya, belum bisa. Kemudian 4K juga dia belum support. Dia baru support, aplikasi KineMaster itu baru support MP4 doang sama M4V. Tahu gue sih itu doang ya, sisanya dia nggak support ya. Jadi buat kalian para pemula, jadi kalau mau pakai kamera pastiin format videonya adalah MP4 ya, atau MP4 karena itu gampang dieditnya. Jadi kalian nggak perlu mengkonverter video kalian lagi ya, jadi lebih simple gitu jadinya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya, penjelasan tentang cara setting kamera di motorsport. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton. Jangan lupa di like, komen, kemudian subscribe yang belum subscribe. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye, see you next time.